Banyak Pak Fajar nih. Mau kayaknya mau berebut pundi-pundi. Satu indeks harganya berapa itu? Misalnya jumlahnya 5 ya. Misalkan jumlahnya 5 aja udah susah. 1. Tapi dibatasi. Kalau kebanyakan ini tingkat Ini aja 1.000. Ya belum tentu tergantung besarnya ini. Dihitung aja jumlah Simulasinya. yang di sana. Jumlah total Enggak, 1 poin nilainya berapa rupiah? 1 poin. iya. Kalau bisa jumlah duitnya dibagi jumlah total indeksnya. Pinggiran tadi di pinggir tanah. Kayaknya bagus. Nah itu jadi 55 dibagi 14 berapa? Enggak Pak, jadi totalnya 14 berapa ini? Berapa totalnya? Oh, per Sama aja. 1 poin jadinya berapa jadinya? Ingat sama aja. 1 poinnya di berapa? Oh, 55 bagi 14. Iya. Terus dikasih kemudian apa? Nanti dia kasih mana? 3.000 lebih lah. Ribuan Pak. Hampir 4.000 hampir. Jadi Lihat sebenarnya. Kalau lab mas biasanya yang banyak itu lab kasus terprotes juga. Dan itu nanti yang banyak ininya indeks langsungnya. Kalau ininya sama aja. Tinggi seperti itu. Bagi ini ya. Nah, 37 juta bagi 25.000. Sudah 4. Nih 1.587. Hah? 1.500? 1.500 poinnya. per poin. Kalau dapat segitu Jadi kemudian 5 kali pelatihan dapat 1.500. Sekali Bapak dalam keluarga semangat ya. Semangat kursus terus. Tapi nanti kalau yang umum tuh individu banyak saya kira. Ya jasa umum kalau di sini. Ya. Kalau ini karena memang harus yang dulunya nggak dapat, misalkan harus sosial karena nggak dapat itu jadi dapat. Tapi nanti kalau komparasi presentasi pusing betul. Dibagi ke sana kemarin. Silakan kalau ada lagi yang perlu dilakukan. Ya, ada yang mau tanya, saya mau tanya udah jelas untuk Ini hasil saya di belakang. ya, Iya mau Presentasi itu Bapak sudah dibagi. Pak, nilai-nilai indeks ini memang ada kategorinya ya? tidak ada. Caranya nggak ada yang baru, cuma kemarin kan sudah saya bikin seperti ini, saya sepakat saja gitu. Cuma variabel indeks, variabelnya itu variabel kerja seperti basic index, terus kompetensi ini dari ya beberapa apa namanya, ada contohnya, kemudian saya masukkan juga basic index karena memang menurut saya agak penting gitu, menurut saya. Jadi ini walaupun nggak ada nggak harus, tapi ada contohnya gitu. Ada. Ini contohnya di sini. Dan nanti untuk BUD itu harus punya remunerasi. Dan kalau ini di ketok direktur sekarang katanya. Baru rumah sakit kamu masuk ke rekomendasi. iya, Iya. Iya. iya, terus baru Hebat rumah sakit kamu masuk. ada Pak Basuki. Soalnya kalau saya Tahun dari dulu udah jadi. bukan ada jadi nggak mau bikin karena memang mesti turun trennya. Jadi nggak semangat. Ya,
sudah Ya, ya. Ya kalau sudah jelas, mungkin berikutnya Bu Mariasi ya, presentasi. Ya, terima kasih Pak Basuki atas penjelasannya, presentasinya. Oh ya, terima kasih. Berikutnya ya Bu Mariasi. Askes kan? Askes. Saya undangannya Askes. Ini sebenarnya Pak nggak bisa diprotes soalnya uangnya sudah dibagi. Kalian kan menggambarkan yang pembagian sebelumnya. Fitri bantuin Fitri. Mana? Oh ya, sorry. Saya kira sudah disiapkan. Tapi saya nggak ngerti Pak, ini kalau dirolah ke remunerasi atau yang terakhir aja ya bulan Nah, ini kan cuma contoh aja Bu. Agustus ya. Nah, contoh aja. Ini Agustus 2010. Harusnya mas-mas tetap ada. Selamat siang. Saya disuruh presentasi pembagian Askes. Mungkin ini kan sudah persetujuan bersama sebenarnya, tapi diingatkan kembali dulu pembagiannya. Kita mulai dari rawat jalan dulu. Rawat jalan. Rawat jalan. Ini nggak bisa adanya gimana ya Pak? So yang kanan bawah. Nah, itu. Nah, iya. Kalau mau presentasi. Ini yang biasanya membagi Bu Wiwi, cuman akhir-akhir ini karena Bu Wiwi sibuk diserahkan kepada saya, ternyata ada beberapa yang keliru seperti fisioterapi. Untuk sudah dibagi uangnya yang mau menerima itu. Untuk pemeriksaan, ini saya terima dari Bu Wiwi pemeriksaan, khusus pemeriksaan di poli 40% dokter, 60% perawat. Dokter sendiri, dokter spesialis 50%, dokter umum 50%. Untuk tindakan, dokter spesialis itu dokter dan perawat itu 80%. Ini maksudnya ganti balut, terus kalau Askes itu ganti balut, pasang kateter. 20% dokter, untuk spesialis 60%, untuk dokter umum 40% dari 20% tersebut. Kemudian untuk laboratorium, untuk labor sama, untuk laboratorium 80%, dokter 20%, dibagi 60% spesialis, 40% dokter umum. Kemudian untuk ronsen radiologi 65% untuk radiologi, 35% dokter, 60% spesialis, 40% dokter dari 35% tersebut. Kemudian fisioterapi, ini saya terlanjur dapat dari Bu begini, ternyata kesepakatan terbaru kata Pak Agani antara Bu Sedi, Pak Agus ada nggak Pak? Yang apa? 80% ruangan, 20% dokter juga yang fisioterapi Pak. Tapi saya terlanjur membagi seperti ini kemarin. Menurut Pak Agani dengan Bu Sedi, yang saya ingat Bu Sedi atau dengan Bapak ada kesepakatan terbaru bahwa fisioterapi itu 80%, 20% dokter,
60% spesialis, 40% dokter umum. Seperti itu yang terbaru. Ini sudah terlanjur terbagi kemarin. Yang fisioterapinya berapa gimana? 80 Pak. Oh 80. Terus yang 40, yang 20% dokter. Sama ruangan. Sama ya Pak. Kata Pak Akani seperti itu kesepakatan terbaru. Terus EKG untuk dokter 50%. Di sini dokternya Pak Agus, karena ini rawat jalan, dokternya Pak Agus sama Pak Yoyo Ambeng dan dokter Gidi. Ini penyakit dalam, ini jantung, dan ini IGD. 50% ruangan, 50% dokter. Kemudian USI 70% dokter. Di sini dokternya Pak Agus sama dokter SPOK. 30% ruangan. Seperti itu untuk rawat jalan. Ruangan maksudnya ruangan rawat jalan itu kan? Iya Pak, ruangan USI. Bukan ruangan pengirim. Iya, benar. Kemudian untuk yang ini untuk rawat inap. Ini kelihatan ya Pak? Sedikit lagi. Ya. Ruangan itu kalau ruangan biasa, ini kemarin kecuali ruang bedah ya, kita bicarakan ruangan biasa dulu. Dari semua klaim ruangan, dokter itu 33%. Ini kecuali nanti dibicarakan antara dokter yang tidak ada dokter asistennya, itu ruang anrek dengan ruang PIP. Itu dibicarakan lagi dengan asistennya, apakah nanti asisten ada. Saya tidak berani merubah karena ini kesepakatan bersama. Kalau untuk ruangan biasa 33% dokter, 60 spesialis, 40% asisten. Kemudian dari setiap klaim itu 5% itu untuk UGD. Nanti dibicarakan juga dan 5% itu misalnya ini klaiman 676 khusus bedah di ruang fit. Itu 5% itu sudah kami bicarakan dengan perawat IGD bahwa mereka itu bekerja atau tidak bekerja di ruangan, kami minta pasang infus atau membantu pasang kateter di ruangan, itu mereka sudah ada 5% pembagiannya, di mana 5% itu 60% untuk perawat, 40% untuk dokter IGD. Ini saya kira dibicarakan lagi mestinya ke dokter ICU, karena selama ini yang mutar di ruangan dokter ICU, tolong dibicarakan. Kemudian untuk perawat, ini untuk ruangan yang biasa 40%, kemudian laboratorium 77%, gizi 5%, fisioterapi 2%, farmasi 3%, radiologi 5%. Ini ruangan yang biasa. Terus yang agak berbeda, ruang OK ini Pak Rinto kemarin ini masih pakai kesepakatan Pak Topan. Ini kita lihat di ruang kenanga. Nah, ruang kenanga, misalnya klaiman ruang kenanga, tapi katanya ada kesepakatan terbaru Pak ya, ini saya belum dapat. Misalnya 125.000 misalnya ruangan. Untuk OK itu 70% dari semua klaim. OK itu 70%, 30% ruangan. Kecuali kalau ada tindakan di luar itu khusus untuk ruangan, seperti pasang kateter, nebulizer. Tapi itu dibagi lagi ke spesialis sesuai dengan yang reguler Pak. 33% apa? Nah untuk ruangan ini pokoknya kenanga itu misalnya 1 juta, klaimannya 70 untuk OK. Itu yang dulu, saya nggak tahu lagi ada yang terbaru. 30% ruangan, kemudian ruangan itu dibagi lagi seperti biasa. Terus OK, operatornya atau dokter bedahnya 50%, kemudian anestesinya 20%, perawat OK-nya sendiri 30%, seperti itu. Ini yang biasa. Terus ini untuk kebidanan. Ini nggak ada kebidanannya. Nah untuk kebidanan itu seperti ini. Ada tindakan bidan, ada tindakan kebidanan, ada tindakan dokter umum seperti ini, ada tindakan SPOK. Ini bulan Agustus tindakannya. Bidan 27.500 ini pasang kateter, itu 20% untuk dokter spesialis karena